Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Arif Rahman, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor induk mahasiswa 2574812024. Saya bertugas di SMPN 7 Kota Bima sebagai guru matematika. Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 SMPN 7 Kota Bima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Berarti kita dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya penuh semangat. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, hari ini Pak Guru mau cek dulu kehadirannya. Apa semua hadir di kelas 7B hari ini? Ada semua, berarti tidak ada yang tidak hadir hari ini ya? Alhamdulillah, semangat belajarnya cukup tinggi. Untuk mengawali juga, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib, yaitu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme kita, juga sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan negara kita. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, cari panggungmu. Indonesia yang merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya semangat. Kita sebelum belajar pahami dulu apa yang menjadi pertemuan kita hari ini. Yaitu tujuan kita belajar hari ini agar kita memahami apa sih arti dari himpunan itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua, kita bisa membedakan mana yang disebut himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa membedakan mana yang disebut anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kita bisa menyatakan suatu himpunan. Ada 3 caranya nanti. Kita juga ingin membentuk karakter yang bernalar kritis. Juga karakter yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Inilah tujuannya anak-anak dibentuk dalam kelompok hari ini. Agar bisa bekerja sama dengan orang lain. Tujuannya adalah pembentukan karakter gotong royong. Sudah paham apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya.
Pak Guru mengawalinya dengan pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang himpunan? Ada yang tahu? Ya, Vina. Himpunan itu adalah kelompok, Pak Guru. Ya, kelompok. Ada yang lain lagi? Yang lain? Ya, Febri. Menurut saya, himpunan itu berkelompok sama halnya seperti kita belajar. Ya, belajar berkelompok. Ini hampir mendekati sempurna jawabannya ini. Kalau dipadukan antara jawaban Vina, Febri, dan Fitri, bisa menjadi jawaban yang sempurna. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Untuk memahami konsep himpunan itu sendiri. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas materi himpunan. Nah, pembahasan kali ini kakak akan mengenalkan dulu ya pada kalian apa sih himpunan itu. Adik-adik pernah nggak belanja ke supermarket? Misalnya belanja makanan, minuman, buah, sayur, atau yang lainnya. Adik-adik suka mengamati nggak? Kenapa sih penataan di supermarket atau di pasar-pasar yang lainnya itu selalu dikelompokkan ya? Misalnya, itu di gambar buah-buahan dan sayur dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah, warna hijau, warna kuning. Kira-kira kenapa ya? Nah, coba sekarang kakak tanya ya, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Ya, sudah cukup jelas? Jelas ilustrasinya? Ya, jelas. Himpunan ini adalah sekelompok benda, sekumpulan benda. Tapi bendanya jelas, dapat dibatasi, didefinisikan secara jelas. Ya, untuk mengukur pemahaman anak-anak, coba kerjakan ya tugas 2 yang ada di LKPD yang sudah Pak Guru kasih. Ya, kalau ada kesulitan bisa tanyakan Pak Guru. Apa ada kesulitan? Ya, cukup mudah untuk dijawab itu ya. Ya, Pak Guru lihat sudah hampir semua kelompok dapat menjawab dengan benar. Himpunan merupakan kumpulan atau sekelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi yang dikelompokkan itu adalah objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kelompok siswa kelas 7B. Ini kan jelas. Karena anggotanya adalah siswa-siswi yang berada di kelas 7B. Ya, coba lihat gambar apa saja yang ada di depan. Ya. Ya, hampir semua hewan yang ditampilkan di depan dapat dikenali dengan jelas ya. Pernyataan yang pertama, dari hewan-hewan ini, apakah betul atau tidak, ini merupakan kumpulan hewan yang hidup di darat? Betul! Iya, betul. Karena semua hewan-hewan yang ditampilkan ini adalah hewan yang hidup di darat. Apakah betul tidak? Hewan-hewan ini merupakan hewan yang berkaki 2? Tidak. Karena ada hewan yang berkaki 4. Ada juga yang tidak berkaki. Ya, berarti salah. Apakah yang terakhir merupakan kumpulan hewan karnivora? Salah. Kenapa salah?
Karena hewan yang ada di depan ini bukan hewan yang semuanya memakan daging. Karena ada hewan yang makan rumput-rumputan juga. Maka kumpulan hewan karnivora adalah pernyataan yang salah. Ya, setelah memperhatikan pengelompokan hewan-hewan tadi, kemudian dapat membedakan mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan himpunan, bisa dikerjakan tugas 1 pada LKPD yang Pak Guru sudah bagikan. Silakan dikerjakan, kemudian didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Terus. Ada kesulitan? Ada, Pak. Ya, dijawab ya. Ya. Cukup memberikan tanda centang ketika pernyataan itu benar. Ya, yang nomor 1, ya lengkapi lagi. Diberikan tanda X ketika jawaban itu salah. Sudah? Oh, sudah. Sudah selesai? Kelompok yang ini sudah selesai? Ya. Berarti semuanya dapat menjawab ya. Itu untuk tugas 1 di LKPD. Kemudian kita sudah memahami pengertian himpunan, kita sudah dapat membedakan mana yang disebut himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, sekarang kita belajar bagaimana cara menyatakan atau menyajikan suatu himpunan. Ada 3 caranya. Perhatikan di depan. Cara menyatakan himpunan yang pertama, yaitu dengan cara mengisi dengan kata-kata. Ini perhatikan contohnya. A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Kemudian, cara menyatakan himpunan yang kedua, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Apa 5 bilangan asli pertama? 1, 2, 3, 4, dan 5. Inilah bilangan asli, 5 bilangan asli yang pertama. Dengan cara mendaftarkan semua anggotanya. Kemudian, ada cara yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Berdasarkan nomor 1, A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Ini dibaca, himpunan A beranggotakan X, yang dimana X itu kurang dari 6. Nah, dia adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Tapi diberi simbol X. X yang dimaksud adalah anggota himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Kurang dari 6 ya, yang dimaksud. 5 bilangan asli yang kurang dari 6. Itu tadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan untuk lambang keanggotaan. Suatu himpunan ada lambangnya.
Ini simbol elemen. Elemen yang artinya adalah anggota. Ya, kalau bukan elemen berarti bukan anggota. Ini perhatikan contohnya. Apakah 6 termasuk anggota himpunan A? Bukan anggota himpunan A. Jadi semuanya sudah dapat memahami dengan cukup jelas mana yang disebut anggota, mana yang bukan anggota. Ya, untuk memantapkan pemahamannya, coba kerjakan tugas 4 yang ada di LKPD-nya. Ya, silakan didiskusikan dan dijawab. Sudah? Ya, berarti semua dapat mengerjakan dengan baik ya. Ya, untuk memantapkan pengetahuannya, Pak Guru minta ini hasil pekerjaannya ditukar, semacam didiskusikan bersama kelompok lain. Istilahnya 2 orang berada di rumahnya, 2 orang keluar kelompok. Apa tujuannya? Yang keluar ini istilahnya datang bertamu. Kemudian belajar di anggota kelompok lain. Kemudian sebagai tuan rumah menyampaikan, ini loh hasil pekerjaan kelompok kami. Gitu ya? Gitu ya? Sudah dapat dipahami? Ya, silakan ambil posisi. 2 orang tinggal di tempat, 2 orang keluar tempat. Ya, ditukar di sini. Apa tugasnya anak-anakku? Yang bertamu belajar sama yang punya rumah. Maksudnya yang berada di meja asal menjelaskan ini loh hasil pekerjaan kami. Itu saja dulu. Sebagai tuan rumah menjamu tamu yang hadir. Menyuguhkan hasil pekerjaannya sebagai nanti bisa dibandingkan. Ya, yang mana? Oh iya. Tadi sudah Pak Guru sampaikan bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Kemudian ada cara yang kedua, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kita menulis anggota dari himpunan B apa saja. Himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Apa saja bilangan ganjil yang kurang dari 10? 1. Dapat dimengerti? Ya. Makasih, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Yang mana? Bagaimana cara menyatakan bentuk himpunan? Ya, sama pertanyaannya dengan kelompok sebelah tadi. Kita menyatakan himpunan dengan 3 cara tadi yang Pak Guru sampaikan.
bilangan prima antara 10 dan 20. Ya, sudah dapat dipahami yang nomor 3? Ya. Ya, hampir semuanya menanyakan yang nomor 3. Yang ini, apa pertanyaannya? Apa ya? Kelompok bilangan cacat. Ya, kelompok bilangan caca. Yang dimaksud bilangan caca adalah bilangan asli yang tidak negatif. Apa bilangan asli yang tidak negatif? Atau bilangan bulat yang tidak negatif? Bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan himpunan dan bukan himpunan. Udah jelas ya? Ya, cukup jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Mana pertanyaannya? Oh iya. Ini disuruh menentukan mana kelompok himpunan dan bukan kelompok himpunan. Jadi sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Ya, sekarang ya. Mana? Apa yang mau ditanyakan? Oh iya. Kelompok bilangan caca ini, yang dimaksud bilangan caca adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Ya, berarti ini bukan himpunan. Ya, setelah berdiskusi dengan kelompok atau bertamu ke kelompok lain, silakan sekarang kembali ke kelompok asalnya untuk men-sharing hasil diskusi kelompoknya dengan kelompok lain. Ya, bagaimana rasanya setelah berdiskusi dengan kelompok lain? Iya, seru. Itulah gunanya untuk bertukar posisi, kemudian berdiskusi, berbagi cerita dengan kelompok lain. Sehingga ada wawasan baru yang didapatkan dari kelompok lain. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat kita capai. Pak Guru lihat semua kelompok hari ini aktif, berpartisipasi, dan dapat berbagi ilmu dengan temannya, teman kelompoknya maupun dengan kelompok lain. Ya, kelompok yang mau menunjukkan hasil kerja kelompoknya, kelompok mana? Kelompok mana? Ya, kelompok 1 ya. Ini karena keterbatasan waktu, pilih salah satu nomor yang mau dijawab ya. Yang lain perhatikan presentasi. Perhatikan temannya yang akan mempresentasikan materi. Ya, terserah kelompok 1 memilih apakah mau menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan bisa dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Dan yang kelompok lain bisa menanyakan atau menyanggah ketika ada jawaban yang keliru. Ya, silakan. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dan memilih nomor 4. Ya, berarti yang mau dijawab adalah nomor 4. Perhatikan LKPD nomor 4, teman anak-anak. Disuruh menentukan apakah ini merupakan anggota himpunan atau bukan anggota.
Ya, silakan kelompok 1. Yang lain dengarkan. K bukan anggota P, C bukan anggota P, E anggota P, I anggota P, L bukan anggota Q, M bukan anggota Q, T anggota Q, A anggota Q, N anggota Q, I anggota Q, D anggota Q. Ya, yang lain sudah jelas mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Jelas. Apa ada? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang mau presentasi. Dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, apa ada kelompok lain yang mau bertanya atau menyanggah jawaban temannya? Ya, kelompok 5. Menurut kami, jawaban dari kelompok 1 kurang tepat karena D itu bukan anggota Q, dan juga bukan anggota P. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Luar biasa. Inilah gunanya kita berdiskusi anak-anakku. Kalau tidak ada diskusi, kita tidak akan tahu di mana letak kekeliruan kita. Kita menyampaikan pendapat kita, kemudian ada yang mengoreksi. Menurut kelompok 5, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah bagus, tapi ada sedikit yang kurang tepat katanya. Yang dimana kelompok 1 tadi mengatakan bahwa D ini merupakan anggota Q. Perhatikan anggota Q. Apa saja anggota Q? Ada huruf C, ada A, N, T, I, dan K. Apakah ada huruf D atau tidak? Tidak ada. Sehingga apa yang disampaikan oleh kelompok 5 benar adanya bahwa D bukan merupakan anggota himpunan Q. Ya, sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun apa yang menjadi sanggahan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lihat kembali LKPD kita dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Tadi Pak Guru melihat ada beberapa kelompok yang mengalami kendala, kesulitan untuk menjawab nomor 3. Nomor 1 Pak Guru lihat dapat dijawab dengan tuntas dan juga benar. Begitupun nomor 2 dan yang terakhir nomor 4. Ya, dari jawaban-jawaban itu Pak Guru dapat menilai, mengukur kemampuan siswa-siswi yang belajar hari ini bagus-bagus dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Ya, Pak Guru lihat semuanya sudah dapat memahami materi dengan baik. Iya. Baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 maupun nomor 4. Walaupun ada kekurangan nomor 3, itu artinya Pak Guru memberikan waktu khusus untuk mengerjakannya di rumah. Untuk memantapkan pemahamannya terkait dengan cara menyatakan suatu himpunan. Apa sudah jelas semuanya anak-anakku? Jelas. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.